Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Ya, kali ini saya akan menjelaskan lagi cara membuat puncak atap, kemudian garis lisplang di bawah dan garis lisplang atau batas atap kanan dan kiri. Ya, yang seperti kita buat pada video sebelumnya panjang lebar ya. Saya akan mengulangi lagi cara membuat seperti ini ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu. Ini kita pada atap pelana tunggal ya. Atap pelana tunggal potongan B skema atap ya. Skema atap potongan B atap pelana tunggal ya. Jadi saya akan menjelaskan lagi teman-teman. Perhatikan di atas ya. Ini dia gambar contohnya. Ini adalah potongan B atap pelana tunggal ya. Ya, bagaimana cara kita membuat puncak atap seperti ini ya, puncak nok, kemudian garis tepi kanan dan kiri atau depan belakang, dan garis tepi lisplang bawah seperti ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Yang mana telah kita ketahui bahwa puncak atap itu ada 1, 2, 3 garis ya. Nah, dan kemudian puncak batas depan atau batas kanan ada 2 garis. Batas belakang atau sebelah kiri juga ada 2 garis. Jaraknya pendek-pendek ya. Antar kedua garis ini hanya 3 cm ya. 3 cm didapat dari mana? 3 cm didapat dari ketebalan papan lisplang ya. Seperti itu. Dan kemudian ini ada lisplang yang seperti ini juga di bagian bawah ya. Kanan dan kiri. Atau depan belakang dalam kasus ini ya. Nah, bagaimana cara membuatnya seperti pada gambar skema ini? Ya, setelah kita ketahui bahwa perhatikan baik-baik pada potongan B ini ya, daripada atap pelana tunggal ini ya, di sebelah kanan, di sebelah kirinya ada potongan A yang sejajar yang sudah saya jelaskan ya. Nah, yang sejajar dengan potongan B ya, potongan A ini sejajar dengan potongan B. Kemudian di bawah potongan B ini ada denah ya yang juga sejajar, ada skema atap pelana tunggal yang juga sejajar, yang skema atap plus denah seperti ini. Dan skema atap pelana saja ya yang juga sejajar. Jadi semuanya sejajar teman-teman ya. Jadi to the point aja bagaimana caranya membuat seperti ini ya supaya lebih jelas. Ini saya hapus dulu ya puncak atapnya. Garis-garis putih ini saya hapus ya. Jadi kita kembali lagi ke kondisi di mana tidak ada atap sama sekali. Ya. Langkah pertama seperti pada gambar contoh kita akan membuat puncak atap dulu ya. Ada 3 garis ya. 1, 2, 3. Puncak atapnya ada 3 garis. Ini garis panjang sekali ya. Garis panjang sekali ini saya menggunakan construction line ya pada tab draw. Menggunakan construction line pada tab draw ya. Nah, kenapa ada 3 garis? Perhatikan pada potongan A. Di sebelah potongan B ini ada potongan A ya. Yang sejajar. Nah, jadi 3 garis itu didapat dari, garis pertama didapat dari puncak genteng ya, yang garis kuning itu. Garis kedua didapat dari, ini balok nok ya, yang kotak ini adalah balok nok. Nah, itu adalah balok nok bagian atas dan balok nok bagian bawah ya. Jadi garis kedua didapat dari sisi sebelah atas daripada balok nok. Dan garis ketiga didapat dari sisi sebelah bawah pada balok nok pada potongan A. Ya, pada potongan A yang sejajar dengan potongan B ini. Ya, potongan balok nog ini kelihatan kecil ya. Kalau pada potongan A hanya kelihatan kotak kecil ya. Dari kanan ke kiri ya. Itu hanya 5 cm dan dari atas ke bawah hanya 10 cm ya. Dia pakai kayu penampang 510 namanya ya. Kayu 510 kalau di toko. Itu kalau dari depan, kalau dari samping kayunya yang ini nih panjang sekali ya. Dari depan ke belakang disambung-sambung sampai panjang seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi langkah pertama kita kembali ke project kita, ini dia ya. Nah, kita akan membuat garis lurus dari puncak genteng nok, kemudian dari atas balok nok dan dari bawah balok nok ya. Menggunakan construction line pada tab draw ya. Menggunakan construction line pada tab draw ya. Nah, nyalakan dulu ortonya teman-teman ya. Ortonya dihidupkan dulu ya agar garisnya tegak lurus ya. Nah, setelah ortonya menyala,
Kita akan perhatikan, kita akan membuat puncak atap pada potongan B ya. Nah, kita lari ke potongan A yang ada di sampingnya ini, yang sejajar ini ya. Nah, ini kan sudah sejajar ini ya. Jadi potongan A dan potongan B ini sejajar teman-teman ya. Sangat-sangat sejajar, pondasinya sama rata ya. Slope betonnya juga sama rata ya, seperti itu ya. Ring baloknya juga sama rata ya. Jadi dia sama rata. Oke. Nah, jadi ketinggian daripada potongan B sebagaimana yang kita ketahui didapat dari ketinggian pada potongan A ya. Seperti itu. Jadi langkah pertama saya nyalakan dulu ortonya, saya hidupkan orto. Setelah orto hidup, pada tab draw saya klik construction line ya. Pada tab draw saya klik construction line seperti ini. Kemudian saya lari ke puncak potongan A di sebelahnya itu. Nah, kursor ini saya arahkan ke puncak atap potongan A, lalu saya putar ya. Saya putar roda atau lingkaran atau kursor tengah daripada mouse itu ya, saya putar ke depan sehingga dia membesar seperti ini. Nah, kemudian saya klik construction line pada tab draw. Kemudian saya klik puncak atap daripada potongan A, puncak gentengnya itu yang warna kuning itu saya klik di situ, garisnya ya. Kemudian saya tarik ke arah kanan ya. Nah, ini dia ya. Nah, ke arah kanan seperti ini dan saya klik di situ, lalu enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Kliknya di tempat kosong ya teman-teman ya, jangan sampai ada objek ya. Kliknya di tempat kosong. Saya ulangi lagi, pada tab draw saya klik construction line. Pada tab draw saya klik construction line seperti itu. Lalu ini di puncak balok knock itu ya, kotak itu saya klik di garisnya. Saya tarik ke kanan seperti ini, saya klik di tempat kosong seperti itu, lalu enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Berikutnya masih pada tab draw, saya klik construction line. Kemudian pada balok knock ini, pada bagian bawah ya, garis bagian bawah, saya klik pas di garisnya ya. Nah, ada lambang midpoint atau lambang apa aja, yang penting pas di garis bawah. Kemudian tarik ke arah kanan di ruang kosong itu, Anda klik di situ, lalu enter satu kali. Ini ortonya menyala ya, maka garisnya tegak lurus. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman ya untuk membuat puncak. Lalu kemudian kita akan membuat, nah ini dia garis 2 ini ya. Garis 2 ini yaitu garis lisplang ya. Nah, garis lisplang yang didapat dari perataan garis lisplang pada potongan A di sebelahnya ya. Perataan pada garis lisplang di sebelahnya daripada potongan B ini. Ada dua garis lisplang horizontal di bawah ya. Nah, karena memang satunya di ujung pojok atas, satunya di pojok bawah gitu ya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke project kita, perhatikan. Saya masih tetap menyalakan orto ya, ortonya masih tetap hidup. Kemudian pada tab draw saya klik construction line ya. Pada tab draw saya klik construction line seperti itu. Kemudian ini adalah project kita potongan atap potongan B ya. Nah, kita lari ke potongan A di sebelahnya. Kita lari ke lisplang di samping ini ya. Ini yang kotak miring panjang ini adalah lisplang ya. Nah, saya klik construction line pada tab draw. Lalu pada pojok lisplang itu saya klik ya. Pojok atas itu saya klik, lalu saya tarik ke arah kanan dan saya klik di tempat kosong seperti itu. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Kemudian pada tab draw saya klik lagi construction line. Nah, sekarang pada pojok bawah lisplang ya, saya klik pas di pojok bawah lambang endpoint seperti itu ya. Saya tarik ke arah kanan seperti ini dan saya klik di ruang kosong lalu enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Nah, jadi hasil yang kita klik pada potongan A itu dia memanjang sampai ke potongan B karena menggunakan construction line pada tab draw. Oke, langkah berikutnya seperti pada gambar contoh ini teman-teman, di sini ada dua garis ya vertikal. Dua garis vertikal ini ya didapat dari perataan ya. Perataan pada skema atap di bawah potongan B itu sendiri. Ini potongan B ya, dan di bawahnya ada skema atap, ada denah yang sudah sejajar yang sudah saya jelaskan ya kan. Ada skema atap yang juga sejajar ya.
Ini skema atap plus denah tengah ini kan, yang biru-biru ini denah. Dan skema atap plus denah ini sejajar dengan denah di atas. Itu artinya sejajar dengan potongan B di atasnya. Nah, ya kan? Di bawah skema atap yang ada denahnya ini, ada skema atap saja. Nah, skema atap saja ini dia rata dengan skema atap yang ada denahnya ini. Dan itu artinya dia rata dengan denah di atasnya. Dan itu artinya dia rata juga dengan potongan B yang ada di atasnya. Nah, makanya untuk garis vertikal kanan dan kiri ini, kita mengambilnya dari ujung-ujung ya, atau dari tepi. Pada skema atap ini, garis tepinya ini ya, kanan dan kiri atau depan belakang. Nah, seperti ini ya, ini skema atap dan ini adalah garis tepi depan dan belakang yang warna merah itu ya. Itulah yang kita jadikan sebagai acuan. Ya, ini dia. Ini adalah proyek kita potongan B ya, atap pelana tunggal. Di bawahnya ada denah yang sudah sejajar. Di bawah denah ada skema atap plus denah yang sudah sejajar. Dan di bawahnya lagi ada skema atap aja yang juga sejajar dengan yang di atas. Ya, itu berarti sejajar juga dengan denah. Itu berarti sejajar juga dengan potongan B yang ada di atasnya seperti itu ya, pada atap pelana tunggal ini. Nah, saya mengambil perataan garis itu menggunakan construction line sama ya. Pada tab draw saya menggunakan construction line dan ortonya masih tetap hidup ya. Ortonya masih tetap hidup. Lalu pada tab draw saya klik construction line seperti ini teman-teman. Pada tab draw saya klik construction line seperti ini. Perhatikan, lalu saya klik di garis tepi ini ya, daripada atap, skema atap ini. Saya klik di garis merah itu, saya tarik ke bawah ke ruang kosong atau boleh ke atas, di ruang kosong di atas ini boleh ya. Asal kliknya di ruang kosong seperti itu. Nah, enter satu kali. Jangan klik di objek-objek di atasnya, jangan, di ruang kosong ya. Kemudian pada tab draw saya klik lagi construction line. Nah, saya klik pada sisi garis sebelah belakang yang warna merah ini ya, daripada atap ini. Saya klik di situ, lalu saya tarik ke bawah contohnya, saya klik di ruang kosong di bawah. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita akan melakukan pemotongan pada garis-garis yang berlebihan ya. Semua garis-garis yang berlebihan kanan kiri atas bawah ini akan kita potong menggunakan trim pada tab modify ya. Pada tab modify menggunakan trim. Ini ya, trim menggunakan garis acuan. Klik atau blok dulu objek acuannya. Setelah klik blok objek acuannya, klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan dipotong atau ditrim. Akhiri trim dengan enter atau escape satu kali pada keyboard ya. Jika saya ingin memotong garis yang ini, maka acuannya adalah garis vertikal yang ini. Jika saya ingin memotong garis wilayah sebelah sini, yang berlebihan sebelah sini, maka acuannya adalah garis ini, vertikal yang ini. Jadi saya blok dulu garis acuannya, ya garis acuannya diblok dulu, kemudian pada tab modify klik icon trim, kemudian kliklah garis-garis ini, atau diblok juga enggak apa-apa seperti itu, blok hijau, kecil aja kayak gini. Setelah selesai enter atau escape satu kali pada keyboard untuk mengakhiri trim. Kemudian untuk memotong garis yang sebelah sini, acuannya garis ini. Blok dulu garis acuannya ini, yang vertikal ini, yang sebelah kiri. Kemudian pada tab modify, klik icon trim. Seperti itu. Kemudian klik atau blok sekaligus boleh seperti ini ya. Garis-garis yang berlebihan ini. Sudah kan? Lalu enter satu kali untuk mengakhiri trim. Kemudian untuk memotong garis yang panjang di atas, ya. Nah, garis yang panjang di atas, acuannya adalah puncak atap. Puncak atap ini ada 3 garis, 1, 2, 3. Nah, kita jadikan acuan garis paling tinggi dari ketiga garis ini. Yang ini ya acuannya. Diblok dulu ya objek acuannya seperti itu, garisnya. Setelah objek acuan pemotongan di blok, Anda klik icon trim pada tab modify. Kemudian klik garis ini atau boleh aja di blok seperti itu ya. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri trim.
Sedangkan pada bagian bawah, garis yang panjang di bagian bawah ini, acuan pemotongannya adalah garis lisplang bagian bawah. Ini garis lisplang yang di bawah ini kan ada 1, ada 2. Nah, kita yang di bawah inilah acuan pemotongan untuk trim garis yang di bawah. Jadi blok dulu ya, lisplang yang di garis putih yang di bawah ini, garis lisplang itu yang garis putus-putus itu di blok ya. Ya ini berarti sudah di blok ya, kalau udah putus-putus gitu, itu berarti sudah di blok. Atau dia terblok ya. Setelah objek acuan yang terblok, pada tab modify, Anda klik icon trim. Lalu Anda klik garis yang ada di bawahnya garis putih ini, boleh di sini boleh, boleh di bawah sini boleh, sama aja ya. Nah, maka dia kepotong, tetap dia sampai di situ kepotongnya. Ini juga diklik ya. Nah, dia kepotong. Akhiri trim ini dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard. Nah, perhatikan teman-teman. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa garis vertikal yang ada di depan atau di samping kanan dan samping kiri itu ada 2 garis. Jarak antara satu garis ke garis lainnya itu 3 cm. Dapat dari mana 3 cm? Dapat dari ketebalan papan lisplang. Jadi papan lisplang itu ketebalannya 3 cm. Yang ini nih, tebal dari titik ini ke titik ini kan 3 cm. Kayunya, papan itu lebarnya dari atas ke bawah 30. Dari sini ke sini 3 cm. Ada juga yang versi lain. Ada yang cuma tebal 2,5, ada tebal 2 cm saja. Tapi dalam kasus ini kita menggunakan tebal 3 cm ya. Nah, ini di sini baru ada 1 garis. Kita akan mengoffsetnya ke dalam ya dengan nilai 3. Ya, ini dia icon offset pada tab modify. Paham? Nah, ini klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard. Masukkan nilai 3 saja. Kemudian enter 1 kali. Kemudian klik objek garis, yaitu garis tepi-tepi tadi yang vertikal ya. Samping kanan, samping kiri atau depan belakang tadi. Klik ke arah tujuan offset. Ya, arah tujuan offset ke dalam rumah. Seperti itu. Akhiri dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard ya kalau selesai. Ya, kalau selesai enter atau escape 1 kali. Jadi perhatikan teman-teman. Pada tab modify Anda klik off, offset. Pada tab modify klik off, offset. Langsung masukkan nilai 3 ya. Langsung masukkan nilai 3 seperti ini, langsung enter 1 kali. Nah, kemudian klik garis ini ya, yang vertikal ini. Nah, kemudian klik ke dalam rumah seperti ini. Nah, itu hasilnya. Ini offsetnya masih aktif. Kita masih bisa melanjutkan ke yang lain. Yang di belakang ini, Anda klik garisnya. Lalu Anda klik ke dalam rumah. Itu hasilnya. Lalu enter 1 kali untuk mengakhiri offset. Nah, langkah berikutnya, garis-garis yang ada di dalam, yang seperti ini dipotong ya, yang kecil-kecil ini. Nah, ini dipotong ya, menggunakan trim pada tab modify. Seperti pada gambar contoh ini. Nah, jadi di sini nggak ada garis lagi. Tapi yang di bawah tetap ya, jangan dipotong. Yang dipotong hanya yang di tengah-tengah saja. Ya. Nah, sama juga di atas. Garis yang di ujung jangan dipotong. Yang dipotong yang di tengah-tengah saja. Seperti itu. Ya, ini kan di tengah-tengahnya masih ada garis nih, kita potong ya. Tapi yang di bawah jangan, yang di bagian ujung jangan. Ya, kita memotongnya menggunakan trim pada tab modify ya. Menggunakan trim pada tab modify teman-teman ya. Oke teman-teman, perhatikan ya. Nah, jadi menggunakan trim pada tab modify untuk memotong garis-garis yang di tengah-tengah ini ya. Yang di antara kedua lisplang ini ya, seperti itu. Nah, perhatikan, kita trim tanpa garis acuan ya, yang ini. Cara lebih cepat ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dia ya. Langkah yang tidak trim dengan tidak menggunakan acuan itu ada 2 cara ya. Cara pertama, klik icon trim pada tab modify, lalu enter 1 kali. Atau ketik TR pada keyboard, enter 1 kali, enter lagi. Beda ya.
Kemudian klik objek yang akan ditrim dan akhiri dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard ya. Nah, jadi klik icon trim nih pada tab modify ya. Ini tab modify dan ini trim. Klik icon trim pada tab modify. Lalu enter 1 kali. Setelah itu teman-teman perhatikan ya, ini adalah garis list blank yang saya potong hanya garis yang di dalam list blank ini ya. Yang di antara kedua garis ini, yang saya klik tuh garis yang ini nih. Nah, yang di tengah-tengah ya, yang di bawah jangan, biarkan utuh seperti itu. Ya, itu batas bawah ya. Kemudian saya geser ke atas, ini trimnya masih aktif ya. Nah, ini yang saya potong garis di antara kedua garis vertikal ini, yang ini berlebihan ya. Ini juga saya klik. Yang di atas jangan ya. Biarkan seperti itu biar menutupi ya. Kemudian saya lari ke arah kiri atau belakang. Yang di bawah jangan ditrim, yang ditrim garis yang di tengah-tengah ini di antara kedua garis vertikal ini. Yang ditrim atau yang diklik ya. Nah, ini juga sama di atas ini. Klik garis ini ya, garis di antara kedua garis list blank ini, klik yang ini nih dan yang ini. Yang di atas jangan ya, yang di tengah-tengah aja. Nah, kalau selesai enter atau escape 1 kali pada keyboard teman-teman ya. Maka selesai sudah. Ya, oke demikian teman-teman. Ya, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save ya pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.